Aku wingi padahal janjian karo kowe ya. Lalen yo. Lalen. Gue baik. Iya, gue baik di shit. Yang disit to. Itu aja. Mantap. Lah kok ngapa kowe? Motor. Oh ngocor. Sayang. Ah, Hai. Aduh, nengok ini semangka melon. Sip, jos. Semangat. Kancaku jeneng gedungnya kok jadi gedungnya miring lah ngarang gedungnya kok jadi miring. Kesel. Kayak di lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur salawat kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat nggih, sehat, tempat dan alhamdulillah hujannya sudah reda. Kalau walaupun sempat mikir kedudukan juga ya. Ternyata Allah meridhoi kita berkumpul jadi diberi pada terang. Terima kasih yang saya hormati kepada Bu Iren ya, selaku koordinator PPL Kecamatan Purwokerto Utara dan Mas Indra dalam perjalanan ya. Dan yang saya hormati Bapak pengurus kelompok Tani Raden dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu pengurus anggota kelompok Tani Raden yang menjadi peserta kegiatan P4 ya. P4 itu apa sih? Ada yang masih ingat P4? Pemberdayaan petani dalam pemasyarakatan PHT. Singkat P4 ya, pemberdayaan petani dalam pemasyarakatan PHT itu. Disingkatnya P4.
bukan P4 yang zaman dulu Pancasila. Jadi kan ini anak Pancasila nih. Nah niki P4 niki teng petani. Terus karena alhamdulillah ya kemarin nek boten salah dari pemerintah melalui anggaran APBN kelompok Raden sudah menerima transfer dana ya Pak Ahmadi dan sudah di print. Dan itu saya juga sudah mengirim bukti print itu ke grup P4 se-Jawa Tengah. Di Jawa Tengah hanya 18 unit. Salah satunya di sini dan di Raden ini satu-satunya di Kabupaten Banyumas. Untuk lab Banyumas itu ada 3, Purbalingga, Banyumas sama Banjarnegara. Seperti yang kemarin waktu di pemberkasan di Kelurahan Pabuaran ini. Itu. Dan semuanya sudah mendapat transfer dana dari pemerintah. Itu bentuknya uang. Dan ambilnya itu nanti nunggu informasi kembali, soalnya nanti kan kita harus merancang anggarannya apa yang harus kita beli. Kalau sudah semuanya sudah lengkap baru kita ambil dananya. Dan ada 4 hal yang harus ada nantinya. Niku yang pertama autoklaf, butuh panci presto. Itu fungsinya untuk mensterilkan bahan nanti untuk pengembangan agen hayati. Terus yang kedua itu lemari pendingin. Kalau kemarin kalau bisa yang ada freezernya. Berarti kan kulkas. Soalnya yang tahun 21 kemarin showcase niku sing bagus teng minimarket lah. Sing kapsul terpadu. Tapi itu tidak bisa menyimpan yang bentuk cair. Kalau yang nanti bentuk cair kan bisa disimpan di freezer dan itu lebih awet. Jadi kemarin diharapkan kulkas saja. Terus yang kedua itu NCAS atau luminaire airflow. Nek untung lab niku sing regane ngasih puluhan juta niku nggih luminaire airflow yang untuk pembiakan nanti. Tapi kita sederhana saja menggunakan NCAS dan yang terakhir itu lampu UV. Lampu UV itu di dalam NCAS-nya untuk mensterilkan dari kuman yang lain ya, bakteri atau virus yang lain. Nah itu ada 4 hal. Niku simpun boten saged diotak-atik. Tapi untuk pengadaannya itu 4 bisa diadakan sendiri kalau kelompok bisa. Kalau dulu kan katanya harus autoklaf. Jadi kami pesen autoklaf bersama-sama. Terus kemarin di Taman Sari yang tahun 2021 itu ada yang namanya seker sehingga ngocok. Nanti kan kita mungkin bikin metabolit sekunder atau MS itu kan perlu dikocok setiap saat. Jadi menggunakan itu. Tapi saya yakin Raden bisa membuatnya lah. Itu sangat sederhana sebenarnya, guys. Pokoknya yang penting goyang kalau dikocok. Itu hanya dikocok 1 jam itu 6 jam selama 1 jam betul ya. Jarak 6 jam dikocok 1 jam. Nanti berhenti lagi 6 jam dikocok lagi. Berarti sehari bisa 2 kali. Iya, 2 atau 3 kali. Itu seker yang kemarin ya, pengalaman kemarin. Terus untuk yang NCAS bukan modelnya kayak gerdus lah, kayak gerdus. Terus nanti ada kaca di atasnya, kayak ada kaca. Terus nanti ada lubang untuk tangan masuk. Ada fotonya sih nanti. Di sini bisa membuat sendiri kan mungkin lebih bisa menghemat pengeluaran seperti itulah. Nanti untuk yang lain-lain yang mungkin akan disesuaikan dengan kebutuhan kita butuh apa. Tapi kemarin ada yang tanya kalau untuk dulu kan pernah ngambil mencacah itu kayaknya itu tidak bisa karena itu tidak dalam mengembangkan agen hayati itu buatan itu kan untuk pokok pupuk bukan untuk agen hayatinya. Jadi betul kita nanti menjurusnya ke yang agen hayati. Mungkin tumbas presponesi ageng nanti komplit dari centong dari centong yang kecil monggo Mas Indra. Maaf sudah mulai efisien langsung dimulai dari yang kecil centong lah intinya, dari centong sampai kompor, panci dan segalanya Peralatan rumah tangga. Kompor gas ada gasnya, terus ada kayak gulanya pun ada nanti dibelikan sekalian
cara membeli suprosa itu kan tidak bisa sendiri. Ada gone yang mungkin jarang juga dan kadang mahal. Jadi ada itu. Mungkin ada yang kolektif satu lab bareng-bareng dan ada yang bisa pesan sendiri. Itu nanti ya untuk pembelanjaan dari uang kantong itu uang pemerintah. Banyaknya itu 25 juta. Itu untuk membeli semua. Untuk beli itu semua. Nah, terus kalau pengalaman kemarin nanti kita akan ada pertemuan 4 kali secara resmi. Saya bilang resmi dan didanai itu ada 4 kali. Yang pertama itu eksplorasi, yang kedua perbanyakan, yang ketiga aplikasi, dan yang keempat evaluasi. Itu yang resmi. Tapi nanti antara eksplorasi nyatanya bisa lebih dari 1 kali. Kan bukan mesti apa ya, tidak kita nyari sekali langsung dapat bukan. Eksplorasi ini kuno mencari. Artinya kita mencari bok jere nemu serangga sing dijamuri sing botol sing berarti tengeriku mati di jamuri di jamurnya sakit jamur beberia ataupun yang lain nanti itu seperti itu guys. Eksplorasi itu mencari, terus itu kenyataannya bisa 2-3 kali. Untuk yang kemarin saya alami 2 kali baru dapat. Yang pertama di sawah malah horoli, terus teng pekarangan malah holi. Niku mados trikotok nggih, trikoderma. Niku sing kados riyen pernah praktek nggih, tapi kan itu gagal nggih carane nggih. Nah itu kita ulangi lagi. Nggih, siap nggih? Siap. Atau kalau sudah dapat ya tidak masalah. Kalau sudah jadi bisa nanti saya bawa ke lab untuk diidentifikasi benar-benar triko harus nih. Kalau benar-benar triko berarti kita sudah lulus siji. Nah ini kemarin penekanan dari pimpinan deh dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ya, Dirjen BPK dan diperintah perlindungan tanaman itu kalau bisa sebelum kita mulai secara yang resmi kita mulai mencari dulu, eksplorasinya dimulai. Kan dulu masih ada tanaman padi ya, anak sing sedengan, anak sing puntua, bok niku oli serangga macam apapun, serangga apapun lah, bus walang sangit, walang apa, nobel lembino dan yang lain, itu yang mati kena ada jamurnya. Seperti itu ya, diselimuti jamur. Biasanya kayak ada permukaan yang kayak benang halus gitu, bisa berwarna krem atau coklat ataupun putih, hijau ya bisa. Seperti itu. Pokoknya apa yang kita dapat nanti disimpan. Dan pengalaman gitu, sudah 2 kali. Pengalaman kemarin jangan disimpan di plastik. Niku marai bosok. Rin janjane oli niku sing jenengane metarisium, pengangkuk, ngeroskup nggih kuret. Sebenarnya di sana dapat. Tapi salah saya juga nggih. Kalau kelalen, saya salah. Saya masukkan simpan di plastik. Saya bawa ke Badea. Dan mungkin orang langsung dibuka pun ya. Sampai ke lab lagi udah busuk dalam. Dicari tetap jamurnya tidak ada. Sudah jamur yang lain, bukan jamur yang metarisium, kalah sama. Karena busuk itu kemeringet deh. Jadi nanti baiknya kita di kertas. Mungkin bentuknya nanti dibuat kayak amplop, okay? Atau kayak tas singgoli-oli nih kok. Kan ada ruangannya di dalam. Tas oli-oli sakit. Neng boten ya makanya kalau iseng-iseng damel wadahnya ya kenal lah. Buat kita mencari, kita simpan di situ, itu lebih aman. Terus keluhnya kemarin nggih, nek niku serangga kembang jamur niku ora gampang pecah. Misalnya ini seranggane, serangga jamuran, dan pun orang gampang tugel. Dia keras, berarti agar mudah patah. Kayaknya niku jamur sing kudu agen hayati. Ini nek sing agen hayati biasanya langsung mengeras, atau terus kayak ada benang yang menyelimuti benang halus, seperti itu. Itu untuk
eksplorasi kemarin diharapkan yang pertama dimulai dulu, karena kemungkinan secara resmi dan karena hampir puasa nggih, kita puasa kan mesti ya ibadah dulu lah nggih. Mungkin setelah lebaran bulan Mei mungkin kita baru mulai yang resmi, dan kita miwitinya sebelum puasa nggih, kita mencari bapak ibu ada yang ke sawah liwat atau jajan makan angsan nggih, makanya atau mungkin suatu saat kita bareng-bareng sakit nanti dipandu bagaimana mencarinya, ataupun misalnya ada yang dapat mungkin bener laporan seperti itu nggih, kita bersama-sama nanti dirembuk untuk kapan sing arep bareng boleh kira-kira pun ngerti cara-carane lah monggo mencari sendiri nggak apa-apa. Itu yang pertama, eksplorasi kita harus mencuri start. Mbok nanti pas resmi acara eksplorasi malah kita nggak dapat, kan isi nggih. Masa eksplorasi kalau di nah, itu instruksi dari sana kemarin ini Selasa Rebo saya dari Solo untuk ini koordinasi kegiatan ini hendaknya dimulai eksplorasi dulu. Itu yang pertama. Yang kedua itu refugia kembang nggih, niku sudah alhamdulillah ada pun nggih mulai bagus lah. Kenapa harus dimulai dulu? Soalnya mumpung kita udan, dan itu caranya action kita, pamernya kita itu di situ kembang. Misalnya nanti ada tamu dari sana pun kembang-kembangnya kayak api seperti itu. Terus kesini kan nanti kita bisa menjadi tanamannya juga lebih baik. Diharapkan terus kegiatan kita itu yang kedua refugia. Terus dan kemarin sih kalau pemikiran saya kayaknya sih adalah wong belum ya Mas Gerbu. Kalau refugia kan ada sudah, tapi kan arang-arang deh. Nah nanti kita bareng-bareng lah, nandur bareng. Tuh game mriko kidul kayaknya. Ben boten pati arang lah. Jadi kan nanti suatu misalnya mereka datang pas acaranya itu busana kembang. Jadi suksesnya bener ya. Kita melakukannya dengan baik, melakukan kegiatan dan amanah ini ya dengan bis anak kembang. Oke. Terus kalau untuk bikin kayak ini pun kata nih, bikin potong pun kata, tinggal ditanam di mandang arang, terus pakai semangat. Kamu masuk dari itu sebelah utara terus apik lah. Jadi seperti itu. Dan kemarin Pak Fatur juga matur jerene apa ya Banyumas orang kayak sing teng Demak. Soalnya di Demak itu nggih refugianya banget Pak. Jadi kayak tempat wisata. Terus jalannya yang dilalai wis diflur. Kita mriko. Dan ada dari dukungan dari pemerintah juga ada kadesnya juga giat ke situ ya. Dan dari dinas kabupaten juga hadir. Dan refugianya apik Jawa Banyumas bisa ora kembangnya kita tonjolkan bunganya dulu lah karena ini mulai. Soalnya yang pengalaman tahun 2021 refugianya kurang bagus karena musim kemarau, kita nanamnya terlambat. Sudah ditanam benar banyak, tapi yang tumbuh pun sedikit karena harus disiram, dan yang buat nyiram nggak ada, akhirnya mati dan si tumbuh itu sedikit. Tapi kalau di Raden saya yakin selalu bisa. Terus selain itu kita kan luasan yang cara-cara diusulkan itu 25 hektar, berarti nek memakai ketinggal. Kalau diharapkan itu banyak tanaman padinya. Kalau yang sudah melon sudah nggak masalah. Maksudnya yang belum, kalau bisa itu dijaga untuk padi dulu. Dipakai niki bar bedak